Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen atau fasilitator PCKR Kabupaten Kebumen yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya hormati pula, perkenankan saya akan menyampaikan analisis dari tugas mandiri, yaitu studi kasus yang keempat pada modul 03. Kasusnya adalah sebagai berikut. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas kebersihan kelas. Saat merapikan meja, ia menemukan dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dan memasukkan ke tas dan beranggapan bahwa itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari penjaga perpustakaan, yaitu Bu Sri, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat dengan jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai tertinggi yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal siang setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan pertemanan mereka akan renggang atau rusak, dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Sebagai analisis dari kasus tersebut, berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan etis. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan bertentangan dengan nilai loyalitas terhadap teman serta rasa takut kehilangan hubungan pertemanan yang baik. Tari harus memilih antara jujur dan menegakkan kebenaran atau loyal kepada sahabatnya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat di sini yaitu Tari selaku saksi kejadian dan sahabat Rara, kemudian Rara pelaku yang menemukan lalu menyimpannya di tas tanpa izin, Nina pemilik dompet yang kehilangan barangnya, kemudian Bu Sri guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan, serta pihak sekolah institusi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kedisiplinan. Langkah yang ketiga, fakta-fakta yang relevan diantaranya dompet ditemukan Rara di bawah kursi di perpustakaan. Rara langsung menyimpan dompet tersebut ke dalam tasnya tanpa melapor. Nina mengumumkan kehilangan dompet setelah merasa dirinya kehilangan. Tari melihat langsung kejadian tersebut dan tidak ada orang lain selain Tari. Tari tahu bahwa dompet itu milik Nina yang sedang dicari atau yang sedang hilang. Kemudian pengujian benar atau salah, uji moralnya, yaitu yang pertama, uji legalitas. Apakah tindakan itu melanggar aturan? Tentunya iya, karena menyimpan barang yang bukan miliknya termasuk perbuatan yang tidak jujur. Kemudian uji publikasinya. Apakah Tari rela tindakannya diketahui oleh umum? Jika ia diam, ia mungkin malu bila orang tahu ia menutupi kebohongan. Kemudian uji panutan.
Apa yang dilakukan orang yang dihormati, misalkan guru atau orang tua, mereka pasti menyarankan untuk berkata jujur dan membantu mengembalikan dompet yang hilang. Sehingga kesimpulan tindakan yang benar adalah menegakkan kejujuran. Ya, baik untuk pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu paradigma yang terjadi adalah kejujuran versus loyalitas. Benar untuk jujur dan mengembalikan barang yang hilang. Benar juga untuk setia kepada kawan dan menjaga hubungan pertemanan yang baik. Namun kejujuran lebih utama karena menyangkut nilai moral yang universal. Nah, baik untuk prinsip resolusi yang digunakan, prinsip berorientasi pada hasil terbaik dan berdasarkan pada aturan yang ada. Secara aturan, tari harus mematuhi nilai moral dan aturan sekolah. Tentunya mengembalikan barang yang bukan milik sendiri. Secara hasil akhir, kejujuran akan membawa hasil terbaik bagi semua pihak dalam jangka panjang. Rara belajar dari kesalahan, Nina mendapatkan kembali dompetnya, hubungan pertemanan bisa diperbaiki dengan dasar kepercayaan yang baru. Baik Bapak Ibu. Kemudian opsi yang mungkin selain dari hal yang tadi, mungkin Tari bisa mendekati Rara secara pribadi, menasehatinya pelan-pelan agar mengembalikan dompet itu dengan sukarela sebelum banyak orang lain yang tahu. Karena resikonya akan lebih besar kalau sampai orang lain tahu. Jika Rara tetap menolak, Tari bisa melapor dengan cara bijak kepada Bu Sri tanpa menjelekkan nama baik Rara, melainkan menjelaskan situasi yang sebenarnya untuk mencari solusi yang terbaik. Atau menawarkan diri menemani Rara untuk mengembalikan dompet tersebut agar Rara tidak merasa takut ataupun merasa malu jika sendirian. Sehingga keputusan akhirnya Tari memutuskan untuk berbicara kepada Rara secara baik-baik dan mengajak agar mengembalikan dompet Nina kepada Bu Sri. Jika Rara tetap tidak mau, tentunya Tari melaporkan kejadian tersebut kepada guru, karena kejujuran dan tanggung jawab adalah hal yang lebih utama. Kemudian dari peristiwa tersebut, pelajaran yang kita peroleh yaitu kejujuran harus ditegakkan meskipun menghadapi resiko kehilangan hubungan pertemanan. Persahabatan yang sejati dibangun atas dasar kepercayaan dan nilai moral yang baik. Sehingga sahabat yang baik adalah berani mengingatkan temannya ketika melakukan kesalahan. Yang berikutnya, dalam mengambil keputusan moral, berpikir jangka panjang dan konsekuensi bagi semua pihak sangatlah penting. Jadi jangan hanya berpikir sesaat. Kemudian kedepannya kita harus lebih berani menegakkan kebenaran dengan cara yang santun, bijak, dan penuh empati tanpa menjatuhkan nama baik orang lain. Demikian mungkin analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.